Aku meraba-raba dinding mencari posisi handuk yang tadi aku gantung. Dan astaga, tanganku seperti menyentuh sesuatu. Sesuatu yang empuk dan basah. Ini seperti badan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik. Tentunya masih di channel Jendela Mistis. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada episode kali ini, saya akan menceritakan sebuah mistos berlama-lama di kamar mandi. Apa yang terjadi jika kita berlama-lama di kamar mandi? Mungkin di antara kalian juga pernah melakukannya. Silahkan cerita di kolom komentar. Apa yang kalian alami ketika berlama-lama di dalam kamar mandi? Seperti apa ceritanya dan apa yang terjadi ketika kita berlama-lama di kamar mandi? Langsung saja kita menuju ke ceritanya. Banyak orang yang protes dengan kebiasaanku ini, karena aku sering berlama-lama di kamar mandi. Padahal ini kan sangat penting. Aku harus bersih setiap kali aku mandi. Aku bisa menghabiskan waktu 2 jam di dalam kamar mandi. Mereka sering bertanya, apa saja yang sering aku lakukan di dalam kamar mandi? Aku menjelaskan pada mereka berulang-ulang, dan itu membuat mereka selalu protes. Aku adalah seorang mahasiswi dan tinggal di sebuah kontrakan. Sebuah kontrakan yang berdiri sudah cukup lama. Dan kontrakan itu hanya dihuni oleh kaum wanita, khususnya karyawati dan mahasiswi. Dalam kontrakan itu ada 2 kamar mandi. Satu di lantai atas dan satu lagi di lantai bawah. Biasanya aku memakai kamar mandi di lantai bawah, yang berdekatan dengan dapur. Menurutku kamar mandi itu adalah kamar mandi yang paling nyaman dibanding kamar mandi yang satunya lagi. Aku biasa menghabiskan waktu berjam-jam untuk membilas badanku sepulang dari kuliah. Jadwal mandiku setiap hari adalah 2 kali, setiap pagi dan malam hari. Aku akan menjelaskan ritual yang biasa aku lakukan di dalam kamar mandi. Pertama, aku menyikat badanku kemudian membilasnya dengan air sebanyak 2 kali. Lalu aku keramas dan menyabuni badanku, dan menutup acara mandiku dengan kembali membilas badanku. Cukup jelas kan? Namun malam itu tampaknya bukan temanku saja yang kesal dengan kebiasaanku. Waktu itu sudah cukup larut malam. Tapi karena aku sangat suka dengan mandi, walaupun itu sudah larut malam, aku tetap akan mandi. Aku menyambar handuk yang ada di balik pintu kamar, kemudian membawa alat mandiku yang tergeletak di sebelah TV. Dengan segera aku keluar kamar dan menuju kamar mandi favoritku, yaitu di lantai bawah. Saat itu tidak ada siapa-siapa di kamar mandi. Pintu kamar mandi terbuka sedikit, tampak gelap dan kosong. Lalu tanganku meraba saklar yang tidak berada jauh dari pintu kamar mandi. Setelah itu aku masuk dan langsung mengunci kamar mandi. Ritual pertama yang aku lakukan adalah menskrab seluruh badanku, karena pasti debu dan keringat bersatu akan membuat kotor kulitku. Tidak terasa aku menghabiskan waktu setengah jam melakukan itu. Setelah selesai menskrab, aku mengguyur badanku dengan air dalam bak dan membilas badanku.
Tiba-tiba saja aku mendengar ada seorang yang menggeser daun pintu kamar mandi. Aku menghentikan aktivitasku, mencoba sekali lagi, membuktikan dengan penglihatanku. Daun pintu yang tadi bergerak sudah diam. Aku pun kembali melanjutkan acara mandiku. Kemudian aku kembali diam karena mendengar suara ketukan dari luar kamar mandi. "Heh, siapa sih di luar? Belum beres nih. Tunggu sebentar ya," teriakku. "Kenapa sih ganggu? Memang kamar mandi di atas pada penuh apa?" Aku bergumam sambil menyabuni badanku untuk kedua kalinya. Tiba-tiba aku menghentikan lagi mandiku. Dan kali ini aku cukup kesal. Aku lalu menyambar handuk, membuka kunci pintu kamar mandi sambil kubuka dengan keras pintu kamar mandi itu. Ketika aku buka, tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya terlihat koridor yang gelap dan kosong. Aku pun kembali menutup pintu dan menggantungkan handukku. Aku mengambil sampo di keranjang mandi, lalu memijat kepalaku sambil menikmati tiap busa yang menempel di rambutku. Ketika aku akan membilasnya dengan shower. Loh, kenapa mati sih? Aku memutar-mutar keran shower tapi tidak ada setetes air yang keluar dari shower itu. Aku mengambil gayung dan memilih membilas menggunakan gayung. Ketika aku sedang membilas kepalaku, di antara air ada yang menghalangi. Samar-samar dan hanya beberapa detik saja. Entah itu halusinasiku atau bukan. Aku melihat bayangan hitam sedang berdiri di depanku. Namun ketika aku mengusap muka dan melihatnya lagi, sosok itu sudah tidak ada. Aku melanjutkan mandiku. Dan astaga, hal tadi terulang lagi. Samar-samar ketika aku menutup muka, aku seperti melihat ada orang. Tapi ketika aku usap muka, terlihat tidak ada siapa-siapa. Dan lampu di kamar mandi tiba-tiba mati sendiri. Aku meraba-raba dinding mencari posisi handuk yang tadi aku gantung. Dan astaga, tanganku seperti menyentuh sesuatu. Sesuatu yang empuk dan basah. Ini seperti badan manusia. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Suasananya gelap. Tapi aku bisa merasakan kalau aku tidak sendirian di kamar mandi. Dan ada seseorang di sini. Ketika lampu menyala lagi, di dalam kamar mandi tidak ada siapa-siapa. Aku mengambil handuk. Dan kenapa pintunya tidak bisa dibuka? Aku kaget luar biasa ketika keran air menyala sendiri. Dan dari dalam bak mandi muncul rambut yang diteruskan dengan kepala. Lalu muncul seorang perempuan dari dalam bak mandi. Perempuan itu menyembul perlahan dan keluar dari bak dengan gerakan kaku. Aku berteriak-teriak panik sambil memaksakan daun pintu terbuka. Aku merasakan sentuhan dingin di punggungku. Seperti jari yang basah menelusur di garis punggungku. Badanku gemetar dan suaraku tidak keluar. Perlahan-lahan perempuan itu kini sudah berada di belakangku. Wajahnya pucat, rambutnya panjang dan basah. Bibir hitam dan sangat menyeramkan. Aku berteriak minta tolong. Perempuan itu tertawa cekikikan dengan suaranya yang melengking dan menyakitkan telinga. Badanku melemah. Pandanganku mulai kunang-kunang hingga semuanya menjadi gelap dan aku pun tidak sadarkan diri. Aku terbangun saat mendengar suara percikan air hujan. Kenapa aku berada di kamarku? Kini aku sudah memakai baju lengkap dan kepalaku sakit. Pintu kamar terbuka, dan seorang perempuan berambut panjang dengan nampan berisi teh masuk ke kamarku. Ternyata itu Dewi. Makanya, kalau mandi jangan lama-lama. Jadi ada yang nemenin kan?
Waktu itu aku juga pernah lagi buang air kecil di dalam kamar mandi saat malam Jumat. Waktu pipis ada pocong di sudut kamar mandi. Kamar mandi di sini memang seram, apalagi kamar mandi bawah. Semenjak ada yang bunuh diri di situ, anak kontrakan tidak ada yang berani mandi di situ. Cuma lu doang yang mandi di situ, kata Dewi. Sejak hari itu, aku masih mandi lama, tapi tidak berani mandi ketika malam hari. Jangankan mandi, buang air kecil aja saya bela-belain di lantai atas. Soalnya aku trauma. Setelah beberapa hari sejak saat itu, aku ditelepon oleh ibuku bahwa benar, jika ada mitos berlama-lama di kamar mandi, maka sesuatu yang sedang menunggu di depan kamar mandi akan merasa terganggu dan marah. Entah apakah itu manusia atau makhluk tak kasat mata. Menurut kalian, apa yang akan kalian lakukan kalau tiba-tiba hantu perempuan seram itu muncul di kamar mandi kalian pada malam ini? Itulah sedikit cerita yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Saya Taufik, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.